Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Yesaya, pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Di sana dikatakan, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik." Teman-teman sekalian, dari ayat yang baru saja kita baca, kalau kita perhatikan, kita bisa pelajari di sini teman-teman, bahwa sebelum kita belajar berbuat baik, Tuhan suruh kita untuk membasuh diri kita, untuk membersihkan diri kita, menjauhkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Sebelum kita belajar untuk berbuat baik, sebelum kita belajar untuk menuruti hukum Tuhan, Tuhan katakan kepada kita untuk berhenti berbuat jahat. Nah, ini apa artinya teman-teman? Kalau kita lihat kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Di sana bangsa Israel berangkat dari tanah Mesir, lalu pergi menuju tanah Kanaan. Nah, bangsa Mesir disimbolkan dengan bangsa yang penuh dengan berhala. Mereka adalah bangsa yang berbuat kejahatan di mata Tuhan. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan bangsa pilihannya untuk keluar dari sarang berhala ini, untuk keluar dari sarang perbuatan jahat ini. Nah, dari sini teman-teman kita bisa belajar bahwa sebenarnya Tuhan ingin memisahkan bangsa Israel dari berhala yang ada di Mesir, dari segala perbuatan jahat yang ada di Mesir. Dan kalau kita mengikuti kisah dari perjalanan bangsa Israel ini teman-teman, setelah mereka meninggalkan bangsa Mesir, dan di Gunung Sinai mereka akan menerima hukum Tuhan. Nah, dari sini kita belajar teman-teman, sebelum mereka menerima hukum Tuhan, mereka meninggalkan dulu berhala mereka di tanah Mesir. Mereka meninggalkan dulu perbuatan-perbuatan jahat mereka sebelum mereka menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai. Lalu kalau kita melihat hidup kita, kehidupan kita sekarang, apa berhala kita yang harus kita pisahkan dulu, yang harus kita tinggalkan dulu sebelum kita belajar untuk menuruti hukum Tuhan, sebelum kita belajar untuk berbuat baik. Sebagai contoh berhala-berhala modern kita, film, drama Korea, anime, dan berbagai macam lagi hal-hal yang kita sukai, yang sebenarnya tidak memberikan kita manfaat apapun, baik ketika kita hidup maupun nanti di dunia akhirat. Malah, itu dapat menyesatkan kita. Nah, seringkali itu kita lupa untuk memisahkan dulu berhala-berhala ini sebelum kita belajar firman Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Bisa dijamin teman-teman, ketika kita masih menyukai ini semua, jika kita masih menonton film, menonton drama, atau apapun itu teman-teman, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dijamin 100% bahwa Alkitab tidak akan menarik. Bahwa Alkitab akan mulai terasa bosan. Inilah yang terjadi teman-teman ketika kita sebelum menerima hukum, sebelum kita belajar untuk berbuat baik, tetapi kita tidak dulu atau tidak terlebih dahulu memisahkan kita dari berhala-berhala yang kita miliki. Maka berkat dari belajar firman Tuhan, maka berkat dari menuruti hukum Tuhan tidak akan bisa kita miliki. Di dalam buku Counsel on Diet and Foods, halaman 33, paragraf yang kedua, di sana dikatakan Tuhan menghendaki umat-umatnya
untuk membersihkan diri mereka dari segala tubuh dan pikiran yang kotor, menyempurnakan kesucian di dalam takut akan Tuhan. Teman-teman, sekali lagi Tuhan ingin kita untuk membersihkan segala kekotoran, baik itu yang mengotori pikiran kita melalui film, melalui drama, atau apapun itu. Jadi, marilah teman-teman, kita membersihkan dulu segala kekotoran kita. Kita menjauhkan dulu segala berhala yang kita cinta, yang kita sayangi. Sebelum kita belajar untuk berbuat baik, sebelum kita belajar akan firman Tuhan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita untuk memisahkan dulu berhala-berhala yang kita miliki sebelum kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.